Untuk video pengayaan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal terkait soal cerita yang kita bahas kemarin. Pertama, aku ingin memperdalam dulu tentang konversi satuan berat. Jadi untuk satuan berat, kalau kita urut dari atas, kita bikin tangga. Itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Cara menggunakan tangga ini adalah setiap satu tangga turun itu dikali 10, dan setiap satu tangga naik itu dibagi 10. Jadi misalnya ada 1 kilogram, mau kita ubah ke gram. Dari sini kita lihat kilogram ke gram itu turun 1, 2, 3. Turun 3 kali. Turun 3 kali itu berarti itu 10 kali 10 kali 10. Berarti nanti dikali 1000. Seperti biasa bisa juga kita lihat dengan dia turun 3 kali, nanti nolnya bertambah 3. Jadi nanti 1 dikali 1000. Hasilnya 1000 gram. Misalnya 15,5 kilogram itu berapa dekagram. Di sini kita lihat dari kilogram ke dekagram itu turun 1, 2. Turun 2 kali. Berarti nanti akan dikali 100. Kan 2, nolnya 2 nih. Jadi cara mengubahnya adalah 15,5 dikali 100. Berapa? 1550 dekagram. Karena 15,5 itu kan sama dengan 5155 per 10. Aku udah pernah jelasin di pengayaan sebelumnya. Kemudian dikali 100, nolnya dicoret atas bawah, berarti tinggal 155 kali 10 jadi 1550. Begitu juga dengan naik nih, misalnya ada 10.000 gram. Itu berapa misalnya hektogram. Berarti karena dari gram ke hektogram tuh naik 1, 2. Naik 2 ya. Berarti nanti dibagi 100. Karena setiap naik dibagi 10, berarti kalau naik 2 kali itu dibagi 100. Berarti 10.000 dibagi 100. Nolnya dicoret, sama dengan 100 hektogram. Sama juga misalnya contoh lagi ya, misalnya 100 gram berapa kilogram. Tadi dari gram ke kilogram itu naik 3 kali. Berarti 100-nya akan kita bagi dengan 100 gram yang tadi, kita bagi dengan 1000 karena dia 3 kali naik. Jadi dibagi, ini nolnya ada 3. Sama dengan coret,
berarti 1/10. 1/10 itu 0,1 kilogram. Ingat ya, cara ngubah-ngubah pecahan dari koma ke pecahan ada di pengayaan yang sebelumnya. Jadi cukup dengan mengingat prinsip kalau yang turun, 1 kali turun dikali 10, kalau 1 kali naik dibagi 10. Berarti kalau 2 kali turun, itu berarti nanti dikali 10 kali 10. Berarti nanti hasil akhirnya dikali 100. Kalau 2 kali naik juga dibagi 10 nanti artinya nanti dia dibagi 100. Kalau 3 kali turun ya berarti dikali 1000. Kalau 4 kali turun itu dikali 10.000. Pokoknya kalian hitung berapa kali turunnya ya. Kemudian ada lagi satuan berat yang tidak ada di tangga ini. Aku catatin ya, 1 ton itu 1000 kilogram. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 2 pon. Berarti kalau 1 pon setengah kilo ya, setengah kilogram atau 0,5 kilogram. Dan ons itu sebenarnya adalah sebutan lain dari hektogram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Nah, ini ada catatan yang harus kalian ingat-ingat juga, karena kemarin di soal yang pertama dia menggunakan kuintal dan ton. Jadi pakainya yang ini. Pokoknya harus diingat, ini penting. Kemudian satuan panjang. Satuan panjang sama aja. Kalau dibikin tangga, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dilihat dibandingkan dengan tangga yang berat, sebenarnya sama aja tuh. Depannya K, H, DA, terus G, terus DM jadi DG gitu ya. Itu sebenarnya depannya sama, cuman kalau di berat dia pakai gram, kalau panjang dia pakai meter. Aturannya sama, kalau turun satu tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Pengerjaannya sama persis sama yang di atas. Jadi kalau di sini 1,89 meter. Kalau mau dijadiin ke desimeter, itu kita lihat meter ke desimeter turun 1. Berarti 1,89-nya dikali 10. 1,89 dikali 10 sama dengan 18,9. Karena ini sekali lagi 1,89 itu 189 per 100 dikali 10 coret, jadi sisanya 10, berarti dia satu angka di belakang koma. Tuh. Kalau 12,5 desimeter itu sama dengan berapa meter? Desimeter ke meter naiknya 1 kali, berarti 12,5-nya dibagi 10. Berarti 1,25. Karena ini kalau dipecah
12,5 itu 125/10 dibagi 10, itu berarti dikali 1/10, atas kali atas 125 per bawah kali bawah 100. Berarti nanti ada 2 angka di belakang koma, 1,25. Sama persis satuan panjang. Kemudian persentase. Persentase itu sebenarnya mirip dengan bagian ya. Jadi persentase itu adalah suatu bagian per keseluruhan dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena kita butuh tanda persennya ini. Karena sesungguhnya 100% itu kan 1 ya. Jadi dia tidak mengubah nilai bagian per keseluruhan. Tapi karena kita pengen ada tanda persennya. Seperti ini tadi. Kalau konsumsinya 490.000, sedangkan keseluruhannya 1.400.000, berarti tinggal 490.000 per 1.400.000 dikali 100%. Tinggal main coret-coret, nanti hasil akhirnya 35%. Oke. Cara menghitung persen sebenarnya simple ya. Kalau kayak gini cuman 12% misalnya dikali 50. 12% itu artinya 12/100. Persen itu artinya per 100 ya. Per 100. Jadi kalau 5% ya artinya 5/100. Jadi X persen sama dengan X per 100. Pokoknya intinya per 100 ya. Ini per 100 per 100. 12/100 kali 50. Ini kalau dilihat dalam pecahan itu sebenarnya 50-nya 50/1 ya. Karena dia 50 doang itu artinya 50 bagi 1. 50 bagi 1 kan hasilnya 50. Jadi untuk membantu gitu. Biar kita lebih paham. Ini sebenarnya bisa dengan atas kali atas, nanti dibagi dengan bawah kali bawah. Ya, berarti nanti bisa nulisnya juga 12 kali 50 dibagi 100. Ini sebenarnya bisa banget dikerjain. 12 kali 50 berapa? 12 kali 50 600 per 100. Jadi tinggal 600 dibagi 100 hasilnya 6. Tapi kalian juga bisa biar lebih enak aja ya. Dan ini juga bisa diterapkan ketika kalian menghitung pecahan atau persen yang lain. Itu 12/100 kali 50, kalian bisa banget area yang bersilangan diagonal atau atas bawah. Pokoknya dia area atas itu bisa dibagi dengan area bawah. Meskipun mereka nggak lurus-lurus banget ya, 100-nya kan di sini, 50-nya di sini. Tapi tetap bisa disederhanakan karena 50-nya di atas, 100-nya ada di bawah. Cara menyederhanakannya bisa dengan sama-sama dibagi sesuatu. Jadi, kalau di sini 50-nya mau aku bagi 50. 50 dibagi 50 itu hasilnya 1. Yang bawah aku coret juga, 100-nya aku bagi 50 juga. Berarti atasnya dibagi 50, bawahnya juga dibagi 50. 100 dibagi 50 itu hasilnya 2. Berarti nanti sisanya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti ini udah 1, ini udah 1 ya. Jadi sisanya tinggal yang ini. Berarti sama dengan 6. Akan sangat membantu kalau kalian itu
terampil dalam menyederhanakan ya, mencoret-coret. Jadi selama dia ada di satu ruas yang sama, itu cara nyoretnya gitu. Yang area atas bisa disederhanakan dengan yang area bawah, meskipun mereka diagonal gitu ya, nggak persis atas bawah kayak 12 sama 100 ini, nggak apa-apa. 100 sama 50 nya bisa disederhanakan karena mereka masih di satu ruas yang sama. Agak berbeda dengan yang ini, beda dikit aja. 21 sama dengan X per 100 dikali 350. Di sini kita punya ruas kanan dan ruas kiri. Aku ngomong ruas itu artinya karena mereka dipisahkan oleh tanda sama dengan. Oke, jadi ini ada yang kiri sama dengan, dan kanan sama dengan. Yang bisa disederhanakan atas bagi bawah itu kalau mereka satu ruas yang sama. Jadi yang ini, 0 yang ini dengan 0 yang ini bisa kucoret. Dan udah gitu ya. Jadi hasilnya bisa kalian, karena udah nggak ada lagi nih yang bisa disederhanakan atas dan bawahnya, itu kalau ini aku kasih tips ya, kalau misalnya mereka berbeda ruas, karena ini kan tadi satu ruas ya, satu ruas yang sama. Kalau berbeda ruas, dia sebenarnya bisa disederhanakan atas sama atas, bawah sama bawah yang berbeda ruas ya, ingat. Jadi si 21 dan 35 kan beda ruas nih, kiri dan kanan. 21 dan 35 bisa disederhanakan kayak sama-sama dibagi 7, ini 3 dibagi 7, ini 5. Oh, ternyata 5 sama 10 ini bisa disederhanakan juga, jadi 2. Nah, nanti hasilnya tinggal dikali silang. Kali silang, jadi X-nya sama dengan 6. Atau tadi sebenarnya, kalau misalnya kalian masih bingung, bisa langsung dikali silang aja sih sebenarnya. Jadi ini dicoret, kalau udah selesai gitu ya, ini bisa langsung kalian kali silang. Yang ini kali yang ini, yang ini kali yang ini. Karena ini sebenarnya 21 per 1. 21 dikali 10, 210. 35, jangan lupa 35 dikali X ya. 35 kali X, terus dikali 1. Berarti 35X. Nanti X-nya sama dengan kedua sisinya sama-sama dibagi 35. Karena 35X kalau dibagi 35 kan habis ya. X aja. 210-nya tinggal dibagi 35. Nanti hasilnya 6 juga. Nanti untuk topik kali silang akan muncul di video-video lain, terutama tentang perbandingan. Jadi kalau misalnya masih bingung, akan lebih aku jelasin lagi di video yang hubungannya tentang perbandingan, karena bakal lebih sering mengerjakan dengan kali silang. Jadi kalian bisa cukup fokus sampai di sini dulu. Kalau yang masalah beda ruas ini nggak usah dipikirin dulu, nggak apa-apa. Kita bisa bahas di video berikutnya. Kalau untung rugi, tadi aku bilang untung itu kalau harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi keuntungan itu ya harga jual kurangin harga beli. Kalau rugi, kalian tahu lah ya situasi sesungguhnya. Jadi misalnya kita belinya itu lebih mahal daripada kita jual, berarti kita rugi dong. Berarti cara ngitung kerugiannya berapa ya, tinggal harga belinya dikurangin harga jual.
Ini nanti kalian akan dapat nominal untung dan ruginya. Nanti kalau misalnya ditanya persennya, persen untung itu sama dengan untung itu yang ini ya, ini hasil dari harga jual kurangin harga beli, itu untungnya nanti dibagi harga beli dikali 100%. Kalau persen rugi sama dengan ruginya berapa, rugi itu ambilnya dari sini, harga beli kurangin harga jual per harga beli kali 100%. Diingat ya, patokannya yang di penyebutnya selalu harga beli. Jadi mau itu untung, mau itu rugi, patokannya harga beli. Nanti tinggal kalian masukin kayak di pembahasan soal yang ini. Oke. Kemudian bunga. Bunga itu intinya seringnya entah itu di bank atau utang piutang gitu ya. Bunga itu penambahan nilai dari tabungan awalnya. Jadi misalnya seperti ini kemarin ya. Dia punya tabungan awalnya 120.000, kemudian ada bunganya. Bunganya 12,5%. Itu persentase bunga. Kalau mau nyari bunganya ya dikali dengan tabungan awal. Kalau misalnya kita mau nyari besar bunga dalam rupiah ya, itu dengan mengalihkan persentase bunga dikali dengan tabungan awal. Nanti biasanya bunga ini ada jangka waktunya, bisa 1 tahun, bisa tiap berapa bulan, disesuaikan aja. Nanti kalau udah dapat nominal bunganya berapa rupiah gitu ya, nanti hasil yang ini bisa ditambah dengan tabungan awal, ditambah X itu, ditambah bunganya tadi, itu akan menghasilkan tabungan akhir. Sekarang kalau misalnya soalnya diputar nih, kita tahu Dinda menabung 120.000. Ini tabungan awal. Terus setelah 1 tahun, uang dia 135.000. Pertanyaannya, bunganya berapa? Cara nyari bunga, persentase bunga, karena ini kan tadi besar bunganya ya, alias kita udah tahu persentasenya. Tapi kalau mau nyari persentase bunganya, itu caranya dengan besar bunga dibagi dengan tabungan awal dikali 100%. Jadi kalau kita masukin besar bunganya bisa kita hitung juga. Besar bunga itu selisih tabungan awal dan akhirnya itu ada berapa selisihnya. Berarti bunganya, besar bunganya 135.000 dikurangin 120.000, berarti sama dengan 15.000. Nanti besar bunganya kan 15.000, tabungan awalnya 120.000 kali 100%. Bisa dicoret. 150 bagi 12 sama dengan 12,5%. Jadi sama mirip dengan untung tadi. Kita tahu untung itu patokannya harga beli.
Sedangkan bunga juga patokannya adalah tabungan awal. Pokoknya uang awalnya itu selalu jadi patokan. Oke, berarti bunga itu semacam kita dapat bonus nih. Ini tuh cuma-cuma dari banknya. Padahal kita cuma nabung 120.000, kita diemin aja. Pas kita 1 tahun kemudian kita tarik lagi tabungan kita, ada ketambahan 15.000. Seperti itulah bunga. Ya, kemudian ini aku mau jelasin sedikit tentang hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini ada segitiga yang sebenarnya bisa kalian gunakan untuk menghafal rumusnya ya, kalau mau menghafal rumusnya. Jadi ini kalau sejajar gini hubungannya kali, kalau atas bawah ini hubungannya bagi. Jadi cara pakainya sebenarnya, kalau misalnya nih, mau cari jarak, kita tutup dulu huruf J-nya, sisanya K dan W. Betul? Sisanya adalah K dan W. K dan W hubungannya kali, karena mereka sebelahan. Jadi J sama dengan K kali W. Terus kalau misalnya nih, kita mau menghitung kecepatan. Kecepatannya kita tutup dulu. Sisanya adalah J dan W. Dan mereka atas bawah, jadi hubungannya bagi. Jadi kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kalau kita mau nyari waktu, kita tutupin waktunya. Maka sisanya adalah jarak dan kecepatan. Karena mereka atas bawah, jadi hubungannya juga bagi. Jadi waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Nah, ini segitiga ini bisa digunakan untuk menghafal rumus. Kalau kalian takut ketukar-tukar, kalian bisa bikin segitiga dan huruf J-nya ada di atas. Seperti itu. Oke, berikutnya aku mau kasih tahu aja tentang satuan waktu. Kita harus jangan sampai lupa ya. Kalau 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 1 jam itu ada 3.600 detik. 1 hari ada 24 jam. 1 minggu, kalian bisa sama-sama mengingat ya, ada 7 hari. 1 bulan biasanya 30 hari, atau sama juga dengan 4 minggu. Kemudian ada 1 triwulan. Tri itu artinya 3 kan, jadi ada 3 bulan. Ada 1 catur bulan. Catur itu 4 bulan. Kemudian untuk 1 tahun 12 bulan ya. 1 windu ada namanya windu. Windu itu 8 tahun. Kemudian ada 1 dasawarsa, atau kadang disebut dekade juga ya. Itu 10 tahun. Ada juga 1 abad, itu 100 tahun. Ini sebenarnya ukuran-ukuran yang harus kalian hafal di luar kepala juga, karena mana tahu satuan waktu ini dibutuhkan tidak sesuai dengan soalnya gitu. Jadi harus kita konversi. Dengan begitu kita jadi ingat, kita jadi bisa ngitung.
kita bisa mengonversinya ke satuan yang lain. Oke, sekian pengayaan kali ini, nggak terlalu banyak. Terima kasih sudah menonton. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa banget di komen. Sampai jumpa di video pembahasan soal dan pengayaan berikutnya.